وإلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وثم إلى أرواح شيخنا ومعلمينا في الدين خصوصا إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي والشيخ الإمام جلال الدين المحلي وثم إلى أرواح Kaji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul Matapula wa Kaji Muhammad Syafi Hadami wa Kaji Muhajirin bin Amsar Ad-Dari wa Kaji Sabila Rasyad Asmali wa Kaji Safuddin bin Amsir wa Kaji Hasan Basri bin Haji Abu Bakar wal Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Ghadir As-Segab wa Habib Ali bin Abdul Rahman Segab wal Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Segab wal Habib Muhammad bin Alawi alaihi al-Hadrami wa Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki wa ghairi min masyayikhina fid din wa thumma ila arwahi sadatina wa lisawah wa thumma ila arwahi amwatil hadirin wa thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة بأن الله تغشانا وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Surah An-Nazi'at ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu suratun nazi'ati makiyatun. Surat An-Nazi'at adalah termasuk dari surat-surat Makkiyah. Wa ayatuha sittun wa arba'una, dan jumlah ayatnya ada 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Wan nazi'ati gharqa, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan keras. Wan nasyitati nashta, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman dengan lemah lembut. Wan nazi'ati, wawunya itu wawu qasam, artinya wawu yang menunjukkan kepada sumpah. Tufidu jarran, yang memberikan faidah kepada isim setelahnya wajib dibaca jar atau kasrah, seperti wal asri, wal fajri, wal laili. Itu
isim setelah kemasukan huruf jar wajib dibaca kasroh. Dan wawu di sini juga adalah wawu qasam yang memberikan faidah isim setelahnya dibaca kasroh. Wan naziati al malaikati tanzi'u arwahal kuffari gharqan. Demi malaikat yang mencabut, al malaikati artinya malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir, gharqan dengan keras, naz'an bisyiddatin mencabutnya dengan kasar, wan nasyitati nashta dan demi pencabut nyawa orang-orang beriman dengan keadaan lemah lembut. Al malaikati tanshitu arwahal mu'minina, yaitu malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman dengan keadaan lemah lembut. Ai tasulluha birifkin, artinya mencabutnya penuh dengan kelembutan. Ayat yang pertama menggambarkan malaikat pencabut nyawa orang kafir. Ayat yang kedua menggambarkan malaikat pencabut nyawa orang mukmin. Malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa orang kafir, mereka menariknya itu dengan tarikan yang keras, dengan tarikan yang kasar. Sedangkan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman, mereka mencabutnya dengan perlahan-lahan, mereka mencabutnya dengan kelembutan. Ada kata-kata naza'a yanzi'u naz'an, salla yasullu sallan, itu artinya sama, mencabut. Bedanya kalau penyebutan kata naza'a yanzi'u naz'an wan nazi'at, itu artinya mencabut bisyiddatin, dengan keras, nyabutnya dengan kasar. Namun ketika penggunaan kata wan nasyitat, itu salla yasullu sallan, ai birifkin, mencabutnya itu penuh dengan kelembutan. Ada orang yang ditugaskan oleh Allah dicabut nyawanya oleh malaikat dengan keras, padahal dia orang baik, dia orang soleh. Malaikat yang satu ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa orang yang gak baik, tapi justru malah supaya diringanin. Ini dua malaikat, mungkin kalau kita bingung, kenapa ya Allah orang baik dicabut nyawanya supaya dengan keras, sementara orang yang tidak baik nyawanya itu dicabut dengan lembut. Setelah keduanya selesai menjalankan tugas masing-masing, nyawanya itu dicabut dengan lembut. Setelah keduanya selesai menjalankan tugas masing-masing, Allah, karena seumur hidupnya hambaku ini banyak melakukan dosa, dan aku sudah ampuni dosa-dosanya, tertebus dengan kebaikan-kebaikannya yang pernah dia lakukan dalam kehidupan. Namun ketika sakaratul mautnya masih ada tersisa dosa yang belum aku ampuni.
dan aku berkehendak mengampuni seluruh dosa-dosanya. Maka dengan cara mengeraskan penderitaan sakaratul mautnya, terampunilah seluruh dosa-dosanya saat ini. Sehingga dengan cara mengeraskan penderitaan sakaratul mautnya, terampunilah seluruh dosa-dosanya saat ini. Sehingga baik orang yang pendurhaka ini seumur hidupnya banyak melakukan kebaikan, dan aku sudah membalas kebaikannya dalam kehidupan dunia. Tetapi ketika sakaratul mautnya masih ada tersisa kebaikan yang belum aku balas, dan aku ingin membalas semua kebaikannya di dunia dengan cara meringankan beban penderitaan sakaratul mautnya, sehingga ketika dia meninggal dunia sudah tidak lagi membawa kebaikan. Menghadap aku sudah tersisa hanya keburukan, keburukan, dan keburukan. Wasabihati sabha, dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Al-malaikati tasbahu minas samai bi amrihi ta'ala ay tanzilu. Artinya, demi malaikat yang turun melayang dari langit dengan membawa perintahnya. Ay tanzilu artinya turun membawa perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabiqati sabqa, dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Al-malaikatu tasbiqu bi arwahil mu'minina ilal jannati. Artinya, demi malaikat yang mendahului dengan kencang membawa ruh-ruh orang beriman menuju sorga. Malaikat-malaikat yang membawa ruh orang-orang beriman begitu cepat untuk dibawa menghadap Allah dan dimasukkan ke dalam sorga. Begitu pula ketika malaikat itu mencabut nyawa orang yang kafir begitu cepat untuk dilemparkannya ke dalam api neraka. Lalu di mana tempatnya orang-orang yang telah meninggal dunia? Dalam satu riwayat, inna arwahal mu'minin fi bi'ri zamzam wa arwahal kafirin fi bi'ri burhud wa fi ba'di riwayatin barhud. Nyawa orang-orang yang beriman ketika meninggal dunia itu dikumpulkan di sumur Zam-Zam. Sedangkan nyawa orang-orang kafir ketika telah meninggal dunia dikumpulkan di sumur Burhud. Riwayat yang lain dibaca Barhud. Di mana sumur Barhud atau sumur Burhud? Sumur yang ada di negeri Yaman. Itu sangat terkenal itu. Sumur terdalam di dunia, sumur Barhud, dan itu adalah tempat ruhnya orang-orang kafir, ruhnya orang-orang munafik, ruhnya orang-orang musyrik. Mengapa orang-orang mukmin ketika sakaratul mautnya diakhiri dengan senyuman? Dan mengapa orang-orang kafir itu ketika sakaratul mautnya diakhiri dengan mimik wajah yang ketakutan? Karena ketika sakaratul maut orang-orang yang beriman itu diperlihatkan dan dibukakan pintu-pintu sorga dengan segala macam kenikmatannya, sehingga ruh keluar dari jasad,
ruhnya itu sudah menyaksikan janji-janji Allah untuknya di dalam sorga yang penuh dengan kenikmatan, sehingga ditandai mimik wajahnya itu terkadang seperti orang yang tersenyum. Sedangkan orang-orang kafir, kenapa ketika meninggal dunianya itu dalam keadaan seperti mimik wajah orang yang ketakutan? Karena memang diperlihatkan untuknya tempat di neraka, sehingga dia ketakutan karena melihat begitu dahsyatnya siksa api neraka. Dan ketika ruh keluar dari jasadnya, maka seperti orang yang menunjukkan mimik ketakutan. Kadang matanya melotot, kadang mulutnya mangap, kadang wajahnya itu pucat pasi, karena memang diperlihatkan tempatnya di neraka. Seperti sama dan telah kita maklum bahwa manusia itu memiliki 5 alam, memiliki 3 umur, 2 kali hidup, 2 kali mati. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali dengan kata-kata kaifa. Su'alun bi kaifa, su'alun bihal. Istifhamul takriri, istifhamul taubihi, istifhamul inkari. Artinya sebuah pertanyaan yang sekaligus menunjukkan pertanyaan yang mengandung kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa takfuruna billahi, seolah-olah Allah berfirman, wahai manusia, mengapa kalian mengingkari Allah, mengkufurkan Allah, tidak percaya kepada Allah. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum, dahulu kalian itu mati lalu dihidupkan. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, lalu dimatikan dan kembali dihidupkan. Wa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kalian akan dikembalikan. Ada kata-kata yumitukum yuhyikum, 2 kali hidup, 2 kali mati. Berarti kita setiap manusia mengalami 2 kali hidup, 2 kali mati. 2 kali mati. Mati yang pertama ketika berada di rahim ibu. Kenapa dihukumkan mati? Karena dalam syariat kita, ketika akal tidak berfungsi, maka dihukumkan manusia itu mati. Contoh, orang yang gila. Orang dari akil balik, dia baru 1 hari, lalu gila, sampai umur 70 tahun gila. Maka nanti di akhirat yang dihisap hanya 1 hari saja. Enak banget tuh. Karena sisanya itu dianggap mati. Yang tidak memiliki akal dalam syariat dianggap mati, nggak ada pertanggungjawaban. Maka dihukumkan manusia di rahim ibu, walaupun dia nendang-nendang perut ibunya, tetap dihukumkan mati karena akal tiada berfungsi. Yang kedua, mati setelah melewati proses kehidupan dunia ini. Lalu 2 kali hidup. Hidup yang pertama ya sekarang dalam kehidupan dunia. Dan hidup yang kedua nanti di kehidupan akhirat. Thariqun bil jannah atau thariqun bis sa'ir. Apakah di sorga ataukah di neraka. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari ada satu riwayat yang mengatakan begini. Idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara yusbihullahu al-mauta bikabshin
thumma yudabbi'u ma bainal jannati wan nari wa qala ya ahlal jannah khulud bila maut li annal mauta qad mata wa qala ya ahlan nar khulud bila maut li annal mauta qad mata. Apabila manusia itu udah ada yang menempati sorga, udah ada yang menempati neraka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyerupakan kematian seperti seekor kambing kibas. Lalu kambing itu disembelih di tengah-tengah bagian antara sorga dan neraka. Kematian disembelih berarti mati udah mati. Si kematian dimatiin. Setelah kematian dimatiin, maka dipanggillah semua penduduk sorga dan semua penduduk neraka. Ya ahlal jannah khulud bila maut li'annal maut qad mata. Wahai manusia yang tinggal di dalam sorga, kekallah di dalamnya, tidak akan lagi menjumpai kematian karena kematiannya udah dimatiin. Begitu juga Allah panggil kepada orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka. Ya ahlan nar khulud bila maut li'annal maut qad mata. Wahai kalian yang menempati neraka, kekallah tinggal di dalamnya, tidak akan lagi menjumpai kematian karena kematian udah dimatiin. Jadi yang masuk ke dalam sorga nggak bakal lagi menjumpai kematian. Yang masuk ke dalam neraka tidak akan lagi menjumpai kematian, li'annal mauta qad mata, karena kematiannya sudah mati. Dua kali hidup, dua kali mati. Lalu manusia juga punya 5 umur yang pasti dia akan melewatinya, yaitu umur asli, umur dunia, umur barzakhi. Umur asli adalah umur ketika berada di rahim ibu 120 hari. Umur dunia, ya berapa lama dia tinggal di dalam kehidupan dunia. Umur barzakhi adalah umur dia tinggal di dalam kubur untuk menunggu datangnya hari kiamat. Lalu manusia juga memiliki 5 alam yang pasti dia akan melewatinya, yaitu alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Dan kadang manusia ketika sedang berada di satu alam, dia melihat alam sebelumnya singkat dan sempit karena dia sudah merasakan alam yang lebih besar darinya. Contoh, sekarang kita di sebelumnya singkat dan sempit karena dia sudah merasakan alam yang lebih besar darinya. Contoh, sekarang kita tinggal di situ singkat banget, 9 bulan, tempatnya sempit, keluarnya juga sempit. Bahasanya masuknya 2 on, keluar 3 kilo. Masuknya 2 on, keluarnya 3 kilo. Ketika kita sudah menyaksikan alam dunia yang lebih luas, kita lihat alam rahim, ya Allah, sempit banget ya, kecil banget ya. Namun ketika kita sudah masuk pada alam kubur, kita lihat alam dunia sama seperti sekarang kita melihat kepada alam rahim. Kita masuk alam kubur nih, yang umurnya bisa ribuan tahun. Ya kalau kiamat seumpama 1 juta tahun lagi ke depan, ya berarti kita tinggal di kuburan 1 juta tahun. Kalau seumpama 100 juta tahun lagi kiamat, ya berarti kita di kuburan nungguin ya 100 juta tahun.
Berapa lama hari kiamat itu terjadi, maka berapa lama itulah kita tinggal di dalam kubur untuk nungguin datangnya hari kiamat. Maka ketika kita di alam dunia ini, kita lihat alam rahim, ya Allah kecil banget alam rahim, nyata itu, nyata. Dan nanti ketika manusia berada di alam kubur, di alam barzakh, kita lihat alam dunia, ya Allah dunia sempit banget ya, kecil banget ya, 60 tahun, 100 tahun, itu dibandingkan dengan umur di alam barzakh, itu hanya seperti kedipan-kedipan mata. Sama seperti hari ini kita ngelihat alam rahim seperti kedipan mata, kecil banget, sempit banget, 9 bulan. Begitu juga nanti ketika kita berada di akhirat, kita lihat alam barzakh, kita lihat alam dunia, kita lihat alam arwah, itu hanya seperti debu-debu yang berterbangan. Begitu singkatnya, begitu pendeknya, begitu kecil. Wal fal mudabbirati amro, dan demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Al malaikati tudabbiru amrod dunia, artinya demi malaikat yang mengatur urusan-urusan dunia. Ai tanzilu bitadbirihi, artinya malaikat itu turun untuk mengaturnya. Wa jawabu hadhil aqsami mahdubun, dan jawab dari kalimat-kalimat sumpah ini adalah dibuang. Ai latub asunna ya kuffara Makkah, artinya sungguh kalian akan benar-benar dibangkitkan wahai orang-orang kafir Mekah yang mengingkari Rasulullah, yang senantiasa memusuhi dakwah Rasulullah. Kata Allah, latub atunna ya kuffara Makkah, kalian benar-benar nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat, wahai orang-orang kafir Mekah. Wa huwa amilun fi yauma tarjubur rajibatu, dan dia adalah amil yang terdapat pada ayat yauma tarjubur rajibatu, pada hari terjadinya guncangan yang keras. Kapan itu? Hari kiamat. Ai an-nafkhatul ula biha, yaitu pada hari tiupan yang pertama dengannya. An-nafkhatul ula, tiupan trompet sangkakalanya malaikat Israfil, itu namanya an-nafkhatul ula, tiupan yang pertama. Maka semua yang hidup mati, semua yang hidup mati, dan yang terakhir kali mati adalah malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Semua makhluk udah gak ada, tinggal dia doang. Kata Allah, wahai Israel, cabutlah nyawamu sendiri. Disuruh nyabut nyawanya sendiri. Ketika baru narik satu tarikan, dia teriak kenceng banget, teriak kenceng banget. Kata Allah, Israel, kenapa teriak? Ya Allah, ternyata sakaratul maut begitu dahsyatnya, begitu sakitnya. Seandainya aku mengetahui penderitaan sakaratul maut seperti ini, niscaya dahulu aku akan cabut nyawa manusia dengan perlahan-lahan.
Berarti kalau sekarang malaikat Israel mencabut nyawa manusia suka dimain-mainin, kata memang dia belum ngerasain. Ntar ngerasainnya nanti dia pas pada hari kiamat. Yarjufu kullu syai'in, tergoncanglah segala sesuatu. Ai yatazalzalu, terjadi gempa yang begitu besar. Fawusifat bima yahdutu minha, maka disifatkanlah dengan segala sesuatu yang terjadi darinya. Tatba'u harradifatu, yaitu tiupan yang kedua. An-nafkhatus tsaniyatu, adalah tiupan yang kedua. Bainahuma arba'una sanatan, jarak antara dua tiupan itu adalah 40 tahun. Tiupan yang pertama, semua yang hidup mati. Tiupan yang kedua, semua yang mati hidup. Maka bagian tubuh manusia yang terkubur ribuan tahun semuanya tidak tersisa kecuali ajbud danam, yaitu tulang ekor seperti biji bayam. Maka ajbud danam, tulang ekor itu sampai hari kiamat dipendem manusia di dasar bumi ini nggak bakalan hancur, karena itulah yang akan menjadi tempat tumbuhnya tubuh manusia. Maka jarak tiupan pertama dengan tiupan yang kedua itu 40 tahun. Selama 40 tahun nggak ada kehidupan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah akan berteriak, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan dan kekuasaan hari ini? Mana itu raja-raja yang sombong-sombong? Mana itu orang kaya yang sombong-sombong? Tidak ada yang memiliki semua itu kecuali adalah aku. 40 tahun. Maka setelah Allah akan menetapkan hari kebangkitan selama 40 tahun, nanti diturunkan hujan. Maka ajibud danab itu akan tumbuh sedikit demi sedikit membentuk tubuh manusia. Sama seperti biji bayam yang disebarkan di tanah, dikasih air lalu tumbuh sedikit demi sedikit. Maka itulah yang disebut dengan yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul jaza, yaumul qiyamah, hari pembalasan. Dikumpulkan manusia di satu tempat namanya mahsyar. Nggak ada yang berpakaian, sama seperti baru terlahir dari rahim ibunya. Nggak ada yang berpakaian kecuali para nabi, para rasul, para aulia, para syuhada, para sholihin. Dan kemaluan mereka belum terkhitan, sama seperti baru terlahir dari rahim ibunya. Dikumpulkan di satu tempat yang bernama mahsyar untuk ditimbang amal perbuatan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada seseorang, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, ya Rasulullah, mata sa'ah. Orang nanya kepada Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi ya Rasulullah? Kata Nabi, wa ma'adattalaha, ente nanya-nanya kiamat, emang bekal apa yang sudah disiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka orang itu menjawab, saya nggak punya bekal apa-apa. Yang saya punya hanya satu, yaitu hubbullahi wa rasulih, cinta Allah dan cinta Rasulnya.
Kapan kiamat itu terjadi ya Rasulullah? Nabi balik tanya, ente nanya kiamat, emang udah punya bekal apa? Orang itu mantap berkata, kalau dikatakan bekal, saya nggak punya bekal apa-apa. Bekal saya cuma satu ya Rasulullah, hubbullah wa rasuli, cinta Allah, cinta Rasulnya. Apa kata Nabi? Fa innaka ma'aman ahbabta, maka sungguh engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Kalau kamu cintanya sama Nabi, ya pasti kumpulnya bersama Nabi. Kalau kamu cintanya sama orang soleh, pasti kumpulnya bersama orang soleh. Itu nyata. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, fama farihna ba'dal islami farahan asyaddu min qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'aman ahbabta. Sejak saya masuk Islam, ucapan yang paling saya cintai adalah ucapan Nabi yang mengucapkan fa innaka ma'aman ahbabta. Itu ucapan yang paling saya senangi, ucapan yang paling saya membuat saya paling bahagia. Kenapa begitu? Fa ana uhibbullaha wa rasulah wa Abu Bakrin wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Karena aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Maka aku berharap aku bisa menjadi seperti mereka dan berkumpul bersama mereka, walaupun aku tidak mampu berbuat amal ibadah seperti amal ibadah mereka. Itu makna fa innaka ma'aman ahbabta. Sungguh engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Wal jumlatu halatun minar rajibati, dan jumlah itu menunjukkan hal dari kata ar-rajibah. Fal yaumu wasi'un linnabkhataini wa ghairihima, maka hari itu adalah luas bagi dua tiupan dan selain keduanya. Fasahha zarfiyatuhu lil ba'til waqi'i akibat tsaniyati, maka benarlah tempatnya pada hari kebangkitan yang terjadi setelah tiupan yang kedua. Qulubu yauma idin wajibah, pada hari itu semua hati merasakan takut. Hari apa itu? Hari kiamat. Khaifatun qaliqatun, pada hari itu semua hati merasakan takut dan merasakan cemas. Saya sorga apa neraka? Saya sorga apa neraka? Absaruha khosyi'atun, pandangan-pandangannya tertunduk. Semua hati takut, semua pandangan nunduk. Dzalilatun lihauli mataro, semua pandangan pada hari kiamat menjadi hina lantaran kedahsyatan apa yang mereka saksikan. Surga udah kelihatan, neraka udah kelihatan. Yaquluna ay arbabul qulubi wal absari istihza'an wa inkaran lil ba'thi. Maqala wallahu a'lam bishawab. Sampai situ ya. Ya.
Mana? Hakikat kita mencintai Allah dan Rasul. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Ya, hakikat kita cinta Allah, cinta Rasul. Dulu kita waktu pacaran, ingat gak dulu waktu pacaran? Pengen kentut aja kita tahanin, perut sampai beleput. Kita nggak mau kentut di hadapan orang yang kita cintai. Berarti apa tuh? Satu sisi ketika orang itu mencintai, maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memperlihatkan keburukan di hadapan orang yang dicintai, dan selalu menampilkan kebaikan-kebaikan, kesempurnaan-kesempurnaan di pandangan mata orang yang dicintai itu. Selalu menunjukkan hal-hal yang baik dan menyembunyikan, menjauhkan hal-hal yang buruk. Kenapa? Di hadapan orang yang kita cintai. Ya itu kan waktu pacaran doang. Pengen kentut ditahanin. Coba kalau sekarang udah punya cucu, remnya udah nggak ada, remnya udah nggak ada. Ya, kadang saut-sautan. Maka begitulah gambaran cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan hal-hal yang terbaik dalam pandangan Allah, hal-hal yang terbaik dalam pandangan Rasulullah. Dan kita menghindari sejauh-jauhnya hal-hal yang dipandang buruk, dipandang jelek dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasulullah. Dalam hadits itu dikatakan, ati' rabbaka fatusamma akila wala taksihi fatusamma jahila. Wahai manusia, taati Allah, maka di sisi Allah engkau disebut sebagai orang yang berakal. Dalam pandangan Allah, orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang taat. Ati' rabbaka fatusamma akila. Wahai manusia, taati aku, maka engkau di sisiku aku nilai sebagai orang yang berakal, punya akal. Berarti dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia-manusia yang berakal adalah mereka yang senantiasa taat kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taksihi fatusamma jahila. Jangan engkau bermaksiat kepadaku. Ketika engkau bermaksiat kepadaku, maka di sisiku engkau aku anggap sebagai orang yang bodoh. Siapa itu orang yang bodoh? Orang yang bodoh dalam pandangan Allah adalah orang yang bermaksiat kepadanya. Siapa itu orang yang berakal? Orang yang berakal dalam pandangan Allah adalah orang yang taat. Karena hakikat ketaatan dan kemaksiatan, manfaatnya adalah kembali untuk orang yang mengerjakannya. Itulah hakikat cinta. Kemudian ada satu doa yang diajarkan oleh para ulama, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Abul Hasan Asy'adzili. Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wala taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Ya Allah, jadikanlah keburukan-keburukanku adalah keburukan orang yang kau cintai, dan jangan kau jadikan kebaikanku adalah kebaikan orang yang kau murkai. Keburukan
yang dilakukan oleh orang yang dicintai, maka keburukan itu akan menjadi kebaikan. Namun kebaikan yang dilakukan oleh orang yang dimurkai, maka kebaikan itu akan menjadi keburukan. Coba anak kita, seumpama kita lagi gendong, tahu-tahu nyakar muka kita, itu keburukan. Tapi keburukan yang datang dari orang yang kita cintai menjadi kebaikan. Kita nggak marah, kita nggak balas. Kenapa? Karena keburukan itu datang dari orang yang dicintai. Apalagi cucu pertama, Masya Allah. Kita punya cucu pertama, dibawa sama orang tua aja kita khawatir, takut di sana diapa-apain. Orang dibawa orang tuanya, kita yang khawatir. Itu saking sayangnya kakek kepada cucu. Ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, maka kesalahan itu gak dianggap karena berasal dari orang yang kita cintai. Tetapi sebaliknya, ketika keburukan itu, ketika kebaikan itu datang dari orang yang dibenci, maka kadang-kadang keburukan itu, ketika kebaikan itu datang dari orang yang dibenci, maka kadang-kadang kebaikan. Ya, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wala taj'al hasanatina hasanatiman abghadta. Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wala taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Ya Allah, jadikanlah keburukanku adalah keburukan orang yang kau cintai, dan janganlah kau jadikan kebaikanku adalah kebaikan orang yang kau benci. Kalau itu bacanya pakai na kami. Ya Allah, jadikanlah keburukan-keburukan kami adalah keburukan-keburukan orang yang kau cintai, dan janganlah kau menjadikan kebaikan-kebaikan kami seperti kebaikan orang yang kau benci. Karena keburukan
yang datang dari orang yang dicintai akan menjadi kebaikan. Dan kebaikan yang dilakukan dari orang yang dibenci itu akan menjadi sebuah keburukan. Ya, kemakalah wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Penantian. Barzakh, penantian itu belum dihisab. Dihisab itu nanti di alam yang kelima, yaitu alam akhirat. Sedangkan di kubur itu kita hanya nunggu aja. Makanya di surat Yasin itu ada ungkapan ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Makanya di situ ada saktah. Apa itu saktah? Berhenti tapi jangan napas. Karena itu sebuah ungkapan berhenti tapi jangan napas. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Berhenti. Di situ berhenti tuh, tapi jangan napas. Yaitu qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Mereka berkata, orang-orang kafir, celaka kita. Siapakah yang membangkitkan kita dari tempat tidur kita? Jadi mereka tuh di alam kubur seolah-olah tidur. Lalu dijawab oleh kelompok malaikat, hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikannya. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah para utusan-utusan itu. Para nabi, para rasul, para ulama yang menceritakan tentang akan adanya hari kebangkitan. Benar semua itu. Jadi di alam kubur kita belum dihisab. Hanya menunggu datangnya hari kiamat. Tetapi yang namanya menunggu adalah sebuah pekerjaan yang paling melelahkan. Apalagi kalau nunggu kagak bawa bekal, lala lolo, walaupun kagak disiksa. Seumpama ada orang nunggu di alam kubur walaupun kagak disiksa, tapi dia nggak punya bekal, tersiksa juga. Apalagi perjalanan yang begitu panjang, nungguin waktu yang begitu panjang. Kalau nggak punya bekal, masya Allah. Walaupun timbang hanya nunggu, tapi ketika kita menunggu juga harus ada bekal yang dipersiapkan di situ. Ya. 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 Alam barzakh itu sama seperti kehidupan dunia. Dalam arti jika orang-orang yang baik itu bebas, dan orang-orang yang tidak baik itu seperti orang yang di dunia ini dipenjara di Cipinang. Orang yang dipenjara di Cipinang, dia beraktivitas tapi terbatas dan dibatasi. Sedangkan kita orang yang bebas mau kemana aja. Maka begitulah alam barzakh. Kalau dia adalah orang yang baik, dia bebas. Mau kemana aja bebas. Bahkan kecepatan orang yang telah meninggal itu lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan orang yang hidup. Sekejap mata udah langsung ada di Mekah. Sekejap mata dia ada di langit yang ketujuh. Sekejap mata dia ada di arasnya Allah, bebas.
Bahkan seandainya dia ingin menemui keluarga-keluarganya yang masih hidup, bisa. Dengan cara apa? Di setiap malam Jumat. Dan jika dia ingin berbicara dengannya, maka mendatanginya saat orang itu dalam keadaan tidur. Itulah yang diartikan dengan mimpi. Jadi mimpi itu pertemuan antara orang yang meninggal dunia dengan orang yang dengan orang yang masih hidup. Bebas. Jadi orang yang baik di alam kubur itu bebas mau kemana aja, nikmat dia, bebas. Seperti orang yang dalam kehidupan dunia duitnya banyak, bebas. Hari ini mau pergi ke Amerika, bebas aja. Hari ini mau pergi ke Tokyo, bebas aja. Hari ini mau ke Singapura, bebas aja. Kalau duitnya ada. Kalau duitnya ada, bebas. Di alam kubur juga sama begitu. Kalau dia amalnya ada, bebas mau kemana aja. Sehingga di alam kubur itu ada orang-orang kaya, orang-orang besar di alam kubur. Besarnya mereka, kayanya mereka di dalam kubur adalah dengan banyaknya bekal yang dia kerjakan dalam kehidupan dunia. Itu ya. Cukup? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Welkas atas tap-tapnya. Mohon maaf kalau nggak bisa membalas komentar. Ya, terima kasih. Demikian pengajian Ustadz Wawan. Insya Allah nanti Rabu malam Kamis ada Ustadz Itkon atau Bus Itkon. Demikian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.